Pasangan itu tidak mengeluarkan sepeser pun. Namun mereka membeli rumah mewah senilai 20 juta dari orang kaya. Karena orang kaya menjual rumahnya tanpa memikirkan uang. Melainkan meminta pasangan itu untuk memenuhi satu syarat. Selama mereka tidak membuka ruang bawah tanah di halaman belakang rumah, maka rumah itu akan menjadi milik mereka berdua. Namun jika mereka membuka ruang bawah tanah, rumah itu harus dikembalikan kepada orang kaya. Menghadapi tawaran yang menggoda ini, keduanya merasa bahwa orang kaya sedang bercanda. Siapa yang akan melakukan bisnis merugikan? Namun orang kaya tidak memberikan penjelasan. Ia hanya beralasan bahwa sudah terlalu larut. Ia membiarkan mereka tinggal di rumah mewah itu semalam. Namun pada pagi hari berikutnya, mereka menemukan bahwa orang kaya itu telah menghilang. Di atas meja terdapat kontrak jual beli rumah. Syaratnya persis seperti yang dikatakan orang kaya kemarin. Maka keduanya pergi ke halaman belakang. Mereka benar-benar melihat sebuah ruang bawah tanah. Wanita itu langsung sangat senang. Namun keduanya tidak percaya bahwa ada keberuntungan yang jatuh dari langit. Apakah ada sesuatu yang mengerikan yang tersembunyi di dalam ruang bawah tanah? Atau apakah ini adalah trik penipuan baru? Namun saat dia mulai curiga, agen properti yang ditugaskan oleh si kaya datang. Dia memberitahu pasangan itu bahwa ini memang benar. Asalkan mereka menandatangani kontrak, lalu menyerahkannya kepadanya, rumah itu akan dialihkan ke nama pasangan tersebut. Pria itu tidak langsung setuju setelah mendengarnya, melainkan menarik istrinya ke samping, mengungkapkan keraguannya. Namun istrinya sama sekali tidak mendengarkan. Dia sudah bertekad untuk tinggal di villa besar ini. Akhirnya pria itu merasa mungkin dia terlalu berpikir. Lagi pula tidak perlu mengeluarkan uang. Jadi dia menandatangani kontrak itu. Pasangan itu menjadi pemilik sah villa tersebut. Namun sejak mereka pindah ke sini, hal-hal aneh mulai terjadi tanpa henti. Malam itu, pria itu melihat seorang pemabuk berdiri di bawah. Orang itu tampak sedih. Begitu dia mulai berbicara, dia memperingatkan pria itu. Kamu harus membakarnya. Jika tidak, akan terlambat. Pria itu merasa bingung. Namun pemabuk itu berkata dengan lebih serius. Tidak sebanding dengan harga ini. Itu akan menghancurkanmu. Lalu dia pergi begitu saja. Meskipun pria itu teringat pada ruang bawah tanah yang tidak bisa dibuka. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu untuk sementara. Karena hari ini adalah hari dia mengadakan pesta pindah rumah. Sekelompok besar kerabat dan teman menunggu untuk disambutnya. Namun, kejadian aneh kedua juga terjadi. Seorang wanita cantik berambut pirang datang tanpa diundang. Dia memberitahu wanita itu bahwa dia adalah rekan kerja pria itu. Dia juga memberikan bunga melati untuk mengucapkan selamat atas pindah rumah mereka. Pria itu langsung merasa sedikit tegang. Karena Xiao San memiliki hubungan yang tidak pantas dengannya. Karena istrinya sama sekali tidak tahu. Setelah makan malam, mereka berdua saling melirik diam-diam. Dan mereka berjanji untuk bermain berdua dengan manis di lain waktu. Namun, keesokan harinya pria itu tiba di kantor. Namun, dia menemukan bahwa Xiao San melaporkan dirinya kepada atasannya karena melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Pria itu kemudian diberhentikan dari pekerjaannya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Xiao San melakukan hal itu. Setelah pulang, dia tidak berani memberitahu istrinya. Hanya bisa seorang diri minum alkohol di halaman belakang. Sampai secara tidak sengaja melihat tanah yang dipanggil. Dia teringat peringatan dari si pemabuk semalam. Itu akan menghancurkanmu. Kata-kata si pemabuk ternyata cepat sekali menjadi kenyataan. Pria itu langsung terkejut. Dia sangat penasaran apa rahasia yang ada di dalam gudang. Tapi membuka gudang akan membuat rumahnya disita. Istrinya pasti tidak akan setuju. Jadi pria itu menunggu istrinya keluar. Dia hanya bisa berusaha untuk tidak merusak kunci. Menggunakan sebatang pengungkit untuk membuka sedikit celah. Namun dia tidak hanya gagal. Tangan juga terluka. Pria itu marah dan mengumpat. Saat makan malam, dia mencoba membuat istrinya setuju untuk membuka gudang. Mengatakan bahwa di bawah pasti ada rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Tapi istrinya merasa dia gila. Istrinya hanya ingin menjaga rumah. Apapun yang dikatakan, dia tidak setuju. Namun pria itu tidak menyerah. Dia pergi mencari desainer rumah. Meminta salinan denah rumah. Memutuskan untuk menggali jalan rahasia menuju ruang bawah tanah. Namun, dia tidak menyangka mendengar sesuatu yang aneh dari desainer. Ternyata pemilik rumah sebelumnya bernama Paul. Bukanlah orang kaya itu. Pria itu mulai menanyakan tentang orang kaya tersebut. Namun, desainer memberitahunya. Orang kaya itu adalah pemilik rumah sebelum pemilik sebelumnya. Sejak istri dan putri orang kaya itu meninggal. Dia juga sudah 25 tahun tidak bertemu dengan orang kaya itu. Ini semakin membangkitkan rasa ingin tahu pria itu. Dia harus melihat apa yang tersembunyi di ruang bawah tanah. Pria itu berdasarkan denah rumah. Menemukan bahwa ruang bawah tanah berada tepat di sebelah tangga. Maka dia membongkar lantai di bawah tangga. Masuk ke dalam terowongan di bawah tangga. Dia menemukan sebuah pintu kayu yang tertutup. Jelas bahwa di balik pintu itu adalah ruang bawah tanah. Maka dia menggunakan bor listrik untuk membuat lubang di pintu. Namun, saat dia berhasil menembus pintu kayu dan bersiap untuk melihat ke dalam,
Suara mobil terdengar dari luar rumah. Ternyata istri sudah pulang dari kerja. Untungnya sebelum istri masuk, pria itu muncul tepat waktu di ruang tamu. Istri bertanya mengapa dia tidak pergi bekerja. Pria itu berbohong mengklaim bahwa dia sedang cuti. Untungnya istri tidak tahu bahwa dia sudah diberhentikan. Dia langsung merasa lega. Tapi terus berbohong kepada istri bukanlah solusi. Jadi, dia di tengah malam saat istri tidur, menghubungi Xiao San, dan mengatur waktu untuk bertemu. Keesokan harinya pria itu meminta bantuan kepada Xiao San, mengharapkan dia mencabut laporan, agar dia bisa kembali bekerja. Tapi Xiao San merasa pria itu telah menipunya, mengancam, entah pria itu bercerai dan hidup bersamanya, atau pergi mencari istrinya untuk mengungkapkan hubungan mereka. Pria itu langsung marah besar. Dia hanya bermain-main dengan Xiao San, menegaskan bahwa dia tidak akan bercerai dari istrinya, dan mengancam bahwa, jika kamu berani mendekati istriku, aku akan membunuhmu. Apakah kamu mengerti maksudku? Aku akan membunuhmu. Meskipun sikap pria itu keras, namun dia tetap khawatir sepanjang hari bahwa Xiao San akan datang. Dia juga tidak memiliki niat untuk menyelidiki ruang bawah tanah. Namun saat dia keluar untuk berlari mengurangi ketegangan, dua masalah datang sekaligus. Istrinya tiba-tiba muntah tanpa henti. Menggunakan tes kehamilan, dia menemukan bahwa dia hamil. Dia sangat bersemangat. Namun, tanpa sengaja, tes kehamilan itu jatuh ke lantai. Wanita itu membungkuk untuk mengambilnya. Namun dia menemukan gambar struktur yang disembunyikan pria itu di bawah tempat tidur. Wanita itu sangat marah. Dia menduga pria itu menyembunyikannya dan masuk ke ruang bawah tanah. Jadi dia pergi ke bawah tangga. Kemudian dia menemukan lantai yang telah dibongkar. Dia memasuki lorong. Dia melihat lubang yang dibuat pria itu di pintu kayu. Di sisi lain, Xiao San mengemudikan mobil menuju rumah pria itu. Dia ingin memberitahu wanita itu tentang kesalahan yang dilakukan pria itu. Entah sudah berapa lama, mobil Xiao San keluar dari rumah pria itu. Adegan ini kebetulan dilihat oleh pria itu. Dia yakin Xiao San telah mencari masalah dengan istrinya saat dia tidak di rumah. Mencari masalah dengan istrinya. Jadi dia menginjak gas dan mengejarnya. Dia sangat ingin membunuh wanita jahat ini. Apa sebenarnya yang dikatakan Xiao San kepada istrinya? Apakah pria itu berhasil mengejarnya? Ini adalah petunjuk yang ditinggalkan oleh sutradara. Nanti ada jawabannya. Malam itu, pria itu kembali ke rumah. Keduanya dengan sepakat tidak membicarakan tentang Xiao San. Dan istrinya memberitahu pria itu bahwa dia hamil. Kemudian membawanya ke samping tangga, memintanya untuk menutup lantai. Dan demi anak-anak, agar mereka bisa memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Meminta pria itu berjanji untuk tidak pernah lagi menyelidiki ruang bawah tanah. Pria itu hanya bisa setuju. Dan sejak malam itu, pria itu menerima telepon dari atasannya, memintanya untuk kembali bekerja di perusahaan. Perusahaan setelah diselidiki menemukan bahwa pria itu tidak bersalah. Pria itu mengetahui dari rekan kerjanya, Xiao San sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Segala sesuatu tampaknya bergerak ke arah yang baik. Setibanya di rumah, keduanya membahas bagaimana cara mendekorasi kamar bayi, baik manis maupun hangat. Namun, ketika pria itu menggeser lukisan di dinding, dia menemukan sebuah lubang di dinding. Ternyata, ada sebuah peluru yang tertanam di dinding. Pria itu sangat terkejut dan menyatakan ingin melapor ke polisi. Karena ini berarti mungkin ada pembunuhan yang terjadi di rumah itu. Melihat istrinya tidak percaya, pria itu kemudian memberitahu apa yang dikatakan desainer. 25 tahun yang lalu, istri dan putri seorang miliarder meninggal. Dia curiga miliarder itu telah menembak keluarganya di rumah, lalu menguburnya di ruang bawah tanah. Namun, istri merasa ini semua adalah alasan pria itu untuk membuka ruang bawah tanah. Istri memohon agar dia tidak membahas hal ini lagi. Pria itu terpaksa menenangkan dirinya. Namun, yang lebih membuat pria itu kesal adalah, istri menemukan rahasia pria itu yang diberhentikan. Karena tetangga mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu dia bertemu pria yang sedang berlari. Dan saat itu, pria seharusnya berada di kantor. Sementara itu, sebuah berita juga menarik perhatian wanita. Televisi melaporkan berita tentang hilangnya Xiao San. Setelah pulang, istri juga menemukan dari ponsel pria. Dia menemukan catatan panggilan dengan Xiao San. Beberapa hari kemudian, dua polisi datang ke rumah. Mereka datang untuk menyelidiki pria itu. Hilangnya Xiao San tampaknya ada hubungannya dengan pria itu. Setelah beberapa pertanyaan, istri yang bersembunyi di belakang pintu mendengar dengan telinganya sendiri. Pria itu mengakui kepada polisi bahwa dia adalah kekasih Xiao San. Dan hal yang menakutkan adalah, pada hari Xiao San hilang, pria itu tidak dapat memberikan bukti ketidakhadirannya. Polisi menjadikannya sebagai tersangka utama. Melihat pria itu akan dibawa pergi, wanita itu terpaksa berdiri untuk membela suaminya. Saya hamil. Jadi dia selalu di rumah. Ini yang menyelamatkan pria itu. Setelah itu, istri sangat marah pada pria yang berselingkuh. Pria itu kembali menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kasus hilangnya. Kamu tahu di mana aku berada? Aku sedang berlari.
Namun istri berkata, "Saya tidak ingin menjelaskan kepada anak selama 20 tahun ke depan. Mengapa ayahnya dipenjara karena pembunuhan?" Setelah itu, pria semakin merasa aneh. Karena kasus orang hilang itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Pada hari itu, dia tidak mengejar mobil Xiao San saat mengemudi. Dia tidak bisa tidak teringat akan peringatan itu. "Kamu sama sekali tidak boleh membuka pintu ruang bawah tanah. Kamu harus membakarnya. Jika tidak, sudah terlambat. Itu tidak sebanding dengan harganya. Itu akan menghancurkanmu." Maka dia menemukan melalui pencarian bahwa pemilik rumah sebelumnya adalah seorang pemabuk. Dia menemukan rumah pemabuk itu berdasarkan alamat. Dia berharap bisa mendapatkan kebenaran tentang ruang bawah tanah. Namun yang tidak dia duga adalah, pemabuk itu mengatakan bahwa dia tidak pernah membuka ruang bawah tanah. Dan alasan dia memperingatkan pria itu adalah karena orang biasa menjadi sombong setelah tinggal di rumah mewah. Menganggap diri mereka sebagai orang yang sukses. "Saya hanya mabuk setiap hari, yang menyebabkan keluarga hancur. Dan kamu ingin tahu apa yang ada di ruang bawah tanah? Hanya bisa mencarinya sendiri." Jadi pria itu bergegas pulang untuk memberitahu istrinya. "Meskipun rumah itu akan disita, saya juga harus membuka ruang bawah tanah." Setelah berkata demikian, pria itu mengabaikan keberatan istrinya. Mulai memukul pintu ruang bawah tanah dengan keras. Namun tiba-tiba, istrinya memukulnya dari belakang hingga pingsan. Ketika pria itu bangun, istrinya memberitahunya apa yang tersembunyi di ruang bawah tanah. Sebenarnya adalah mayat Xiao San. Ternyata pada hari dia memeriksa ruang bawah tanah, dia mendengar suara di atas lantai. Jadi dia mengambil pistol dan naik ke atas. Orang di atas adalah Xiao San yang datang mencarinya. Dan Xiao San melihat alat tes kehamilan. Dia cemburu karena wanita itu tidak hanya mendapatkan rumah mewah, tetapi juga hamil. Bahkan menikah dengan pria yang dia sukai. Dia mengabaikan wanita yang mengarahkan pistol padanya. "Semua ini seharusnya milikku." Melihat Xiao San sangat bersemangat, wanita itu tiba-tiba gemetar dan melepaskan tembakan. Dia sebenarnya ingin menelepon polisi. Tapi jika Xiao San tidak bisa diselamatkan, bayinya akan kehilangan keluarga yang utuh. Maka dia dengan kejam membunuh Xiao San, kemudian menyembunyikan mayatnya di dalam gudang. Setelah itu, wanita itu mengemudikan mobil Xiao San. Dan yang dikejar pria itu sebenarnya adalah istrinya yang mengemudikan mobil. Wanita itu mengemudikan mobil ke daerah terpencil. Dia mengira semuanya berjalan dengan sempurna. Sayangnya, dia lupa mengurus lubang peluru di dinding itu. Mendengar ini, pria itu akhirnya mengerti. Dia menyatakan akan mencarikan wanita itu pengacara yang baik. Tapi wanita itu mengarahkan pistol ke arahnya. Kemudian memberitahu pria itu, "Jika kamu melapor ke polisi, sialnya, itu adalah kamu. Karena kamu adalah yang paling dicurigai. Yang menggoda Xiao San adalah kamu yang takut perselingkuhanmu terungkap dan membunuh orang. Dan juga mengubur mayat di dalam gudang. Dan aku menemukan rahasiamu. Kamu ingin menyerangku. Aku menembakmu mati dalam pembelaan diri. Atau kamu tidak mengatakan apa-apa. Kita bertiga akan terus hidup di sini." Dan Xiao San hanyalah salah satu orang hilang yang biasa. Pria itu merasa merinding. Dia hanya bisa setuju dengan pilihan kedua. Beberapa bulan kemudian, kerabat dan teman mengadakan pesta di rumah mewah. Semua orang merayakan dengan gembira bahwa wanita itu akan menjadi ibu. Hanya pria itu yang wajahnya pucat. Tiba-tiba seseorang memberitahu wanita itu bahwa orang kaya mengirimkan hadiah untuknya. Keduanya dengan penasaran membukanya. Mereka menemukan bahwa hadiah itu adalah kunci ke ruang bawah tanah. Sekarang mereka bisa membuka ruang bawah tanah kapan saja. Rumah mewah itu masih milik mereka. Dan pasangan itu sekarang tidak lagi berpikir untuk membuka ruang bawah tanah.